Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Divine Guidance Oracle. Ini adalah bacaan untuk Scorpio yang sudah berpasangan ya. Scorpio yang sudah memiliki pasangan tetap ya, baik yang sudah menikah, berpacaran, bertunangan, yang sudah dealing dengan seseorang ya. Ini adalah bacaan umum ya Scorpio, tidak mungkin cocok buat semua Scorpio ya. Bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok, tidak resonate, silakan kamu cek reading untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Siapa tahu ada yang cocok di sana ya. Cara tahu zodiak moon, rising, Venus kamu adalah kamu lihat linknya ada di description box ya. Kalau ternyata enggak cocok semua, berarti ya kamu nggak jodoh sama bacaan ini ya. Jadi nggak perlu dipaksakan. Kalau kamu juga tidak suka atau tidak serak dengan cara saya baca kartunya, juga nggak perlu dipaksakan juga ya. Mungkin ya memang kamu nggak jodoh jadi channel ini ya, silakan kamu bisa cari channel yang lain atau tarot reader yang lain. Oke. Scorpio, untuk menyingkat waktu ya supaya kalian nggak bilang aku bertele-tele aku sudah shuffle kartunya ya. Di sini ada 5 tebaran kartu Lenormand, ada Crossroad, ada Mice, Ship, ada Moon dan Dog ya. Kalau aku melihat beberapa di antara kamu mungkin masih di garis waktu ini ya, atau beberapa di antara kamu sudah lewat ya, atau belum terjadi di kamu ya. Beberapa di antara kamu sedang mengalami tantangan dalam hidup kamu ya. Tantangan itu mungkin ada beberapa hal yang harus kamu putuskan menyangkut masa depan kehidupan kamu dan dia gitu ya. Jadi ada ship di sini yang menandakan bahwa kamu ingin bergerak maju, ingin membawa hubungan ini menjadi lebih baik gitu, menjadi ke arah yang lebih baik. Tetapi tampaknya di sini kamu masih berurusan dengan beberapa orang atau beberapa hal yang harus dibereskan ya. Di bawahnya ini adalah end of cycle, new beginning, dan little luck, small money. Nah, mungkin ini masalah keuangan mungkin ya, mesti membereskan masalah keuangan dulu. Mungkin ada beberapa orang yang terkait dengan hubungan kalian ini yang sepertinya kurang mensupport hubungan ini ya. Jadi mesti mencari harmoni ya, mencari harmoni dulu dengan beberapa orang atau beberapa pihak ya. Kelihatannya salah satunya ada mertua begitu ya, mertua atau saudaranya pasangan seperti itu ya. Nah, perlu suatu kompromi, perlu suatu diselaraskan dulu ya, perlu mencapai suatu kesepakatan tertentu kelihatannya ya di dalam kehidupan rumah tangga kamu atau di dalam kehidupan kamu, hubungan kamu dengan dia yang belum menikah ya. Karena di sini ada ship di tengah, artinya kamu dan dia harus punya kesepakatan dulu nih, mau melabuhkan atau mengarahkan kapal ini, kapal hubungan kalian ini kemana gitu ya. Kamu punya cita-cita atau punya suatu harapan, keinginan bahwa hubungan kamu akan langgeng, dan bukan hanya langgeng dalam hal perasaan saja, tetapi juga berkelimpahan gitu. Kamu kepingin punya usaha, mungkin beberapa di antara kamu kepingin punya usaha, pengen punya bisnis, atau meningkatkan keuangan keluarga gitu ya. Dan juga beberapa di antara kamu yang belum menikah nih, sepertinya di sini kamu sedang menginginkan pasangan yang benar-benar pas gitu ya. Mungkin saat ini kamu sudah menjalin hubungan, tetapi kamu merasa ini masih belum pas sekali ini. Kamu masih menimbang-nimbang dan masih seperti menginginkan sosok lain yang mungkin saja ada orang di luar sana yang lebih pas dengan kamu, ada yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Dan salah satunya yang kamu harapkan adalah orang yang setia ya, setia. Dan beberapa di antara kamu juga berharap bertemu dengan twin flame kamu. Dan kartu di bawah, yang paling bawah ini adalah ada hubungan soulmate ya, ada reconciliation ya, seseorang dari masa lalu atau kehidupan lalumu itu kembali ke kehidupan kamu sekarang. Nah, ini mungkin yang membuat kamu bingung. Di beberapa di antara kamu seperti bingung gitu ya, apakah mau balikan sama orang ini ya. Dan banyak pertanyaan, kok orang ini datang lagi, kenapa gitu, padahal beberapa di antara kamu sudah berada di dalam hubungan. Nah, ini juga sesuatu yang harus kamu putuskan dengan hati-hati ya.
Karena ya tentu saja kalau kamu sudah berada di dalam suatu hubungan dan ada orang lain lagi yang berusaha mungkin masuk ke dalam hubungan itu, artinya kamu ya benar-benar harus memikirkan kebaikan bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini ya. Tentu saja tidak begitu serta-merta harus melepaskan hubungan ini ya. Mungkin inilah yang membuat kamu bingung kayaknya ya, membuat kamu bingung. Mungkin beberapa di antara kamu tergoda untuk balikan sama orang yang dari masa lalu ini gitu. Tapi beberapa di antara kamu sepertinya kamu merasa terganggu dengan baliknya dia gitu ya. Ini yang membuat kamu bingung nih menentukan arah hubungan kamu dengan pasangan kamu yang saat ini. Nah, ini kenapa di sini ada external intervention, yang artinya memang ada pengaruh dari luar atau orang luar atau pihak luar yang ingin masuk ke dalam hubungan kalian. Nah, mungkin salah satunya orang yang orang lain itu adalah mungkin salah satunya ya soulmate, karena di sini ada soulmate. Ya, ini ada soulmate-mu. Atau di sini juga ada union, artinya union tuh ya bukan hanya dengan soulmate tapi juga mungkin dengan energi yang lebih tinggi, yaitu twin flame. Nah, ini sebenarnya ya beberapa di antara kamu mungkin baik ya. Bagi beberapa di antara kamu yang ya kalau kamu tidak punya pasangan saat ini ya, tetapi karena ini kita membaca buat kamu yang sudah berpasangan, intinya kamu sudah ada si dia di dalam kehidupan kamu. Nah, ini juga bisa menjadi suatu godaan gitu ya, menjadi suatu godaan di mana kamu tergoda dengan orang yang mungkin bukan pasanganmu, yang kamu kira itu twin flame atau soulmate kamu ya. Karena di sini juga ada past life relationship ya, kamu dengan dia ya. Nah, kalau ini bukan orang baru lagi gitu ya, bukan orang baru lagi, tetapi beberapa di antara kamu ini sebenarnya adalah sudah menjadi pasangan kamu saat ini ya, sudah jadi pasangan kamu saat ini, tetapi kamu sepertinya belum merasa sadar gitu. Kamu belum sadar sepenuhnya bahwa mungkin dia adalah memang soulmate yang selama ini kamu cari, memang soulmate yang selama ini kamu tunggu gitu ya. Mungkin karena appearance atau penampilan dia tidak seperti yang kamu kira gitu ya. Mungkin dia jauh dari harapan kamu ya. Lalu kamu berpikir, bukanlah, dia bukan soulmate saya karena tidak seperti yang saya angankan. Nah, padahal soulmate itu juga kadang-kadang sama sekali tidak seperti yang kita angankan atau sama sekali tidak seperti yang kita pikirkan gitu ya, teman-teman. Jadi kamu terbukalah terhadap apapun ya, karena di sini ada periode berat di sini yang kelihatannya banyak mesti memutuskan, banyak pilihan, dan ada beberapa orang yang kelihatannya memang harus kamu pilih gitu ya. Harus ada suatu keputusan besar karena menyangkut orang di luar kamu dan dia. Tetapi di sini ketika pilihan atau keputusan itu sudah kamu buat, kapal kamu sudah bisa berlayar nih. Kamu sudah bisa meraih mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi titik ini sangat penting di mana kamu bisa membuat keputusan yang baik dan benar ya. Yang pasti jangan sampai kamu membuat keputusan karena emosi ya. Dan beberapa di antara kamu memang ya si dia adalah soulmate kamu. Mungkin kamu bertanya apakah dia ya. Yes, this is your soulmate. Dia adalah soulmate kamu, dan mungkin karena selama ini kamu sudah berusaha memanggil dia dengan doa, dengan afirmasi, visualisasi itu ya. Nah, ciri dari hubungan soulmate kalau kamu kepingin mengenalnya, salah satunya aja, banyak sih cirinya, tapi kalau dari pengalaman aku, salah satunya adalah sebenarnya energi kamu sama dia itu match, energi kamu sama dia itu selaras. Ketika kamu ketemu sama dia, kamu seperti orang yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kayak gitu ya. Langsung ngerasa akrab, langsung ngerasa deket, chemistry yang kuat banget. Sesuatu yang mungkin jatuh cintanya nggak masuk akal gitu ya. Seperti apa ya, kamu sama dia seperti sudah mengenal lama gitu ya. You have known each other before. Kamu dan dia sudah
saling mengenal sebelumnya, karena ini hubungan dari past life itu ya. Kalau kamu merasakan seperti itu adalah tanda-tanda kamu ketemu dengan soulmate ya. Yang kedua apa? Biasanya soulmate itu adalah orang yang satu misi, dan kalian akan berada di dalam satu misi hidup gitu ya. Ada satu hal yang perlu kamu pelajari, kamu dan dia gitu. Nah, ketika kalian ketemu ya, energi kalian itu sebenarnya akan nyatu gitu ya. Secara kalau orang bisa lihat energi itu akan nyatu gitu. Jadi energinya itu match. Kenapa kalian berdua kayak langsung apa ya, langsung ngerasa home gitu ya, kayak di rumah gitu ya. Dan biasanya soulmate itu punya perkembangan spiritualnya yang sama gitu. Bukan satunya udah di atas, satunya masih di bawah, enggak, tapi kalian sama-sama berkembang secara spiritual ya, punya perkembangan energi yang sama gitu. Gimana kamu ngerasanya? Kamu dengan dia hubungannya serasi gitu ya. Bukan berarti tidak ada konflik sama sekali ya, enggak, tetapi kalian seperti lebih sering sehati gitu daripada berbentrok ya, dan tidak lagi banyak energi atau emosi yang negatif gitu ya. Tidak lagi banyak, hubungannya nggak toksik, tidak saling menyakiti, tidak dendam, tidak benci, enggak. Walaupun kadang-kadang kalian tetap seperti ada beberapa hal yang mungkin nggak cocok gitu ya, tetapi kemudian kalian bakalan balik lagi. Oh iya, akhirnya kalian bisa menemukan solusi untuk itu dan kalian bisa maju. Nah, ciri-ciri lain hubungan soulmate adalah ya, kamu dan dia saling menumbuhkan ya. Kalau hubungan toksik adalah kamu tumbuh sendiri, dia enggak, atau sebaliknya ya. Kamu berjuang sendirian, dia tidak, mungkin seperti itu. Tapi kalau di sini kalian tuh seperti sama-sama belajar ya. Kalau soulmate, kalian sama-sama belajar, kalian sama-sama tumbuh ya. Dan bukan berarti kalau hubungan soulmate, sekali lagi bukan berarti tidak ada konflik sama sekali ya, enggak. Bukan berarti hidup bahagia selama-lamanya seperti dongeng, tidak ya. Tetapi hubungan itu saling menumbuhkan, kamu dengan dia saling menumbuhkan, dan biasanya punya misi atau ya punya misi jiwa yang sama biasanya, seperti itu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau kamu ngerasa dengan pasanganmu sekarang ini seperti itu ya, ngerasa banyak, misalnya kalau dalam contoh sehari-hari banyak pekerjaan yang kalian tuh kompak gitu. Misalnya kalau kamu ketemu sama dia, setelah kamu dengan dia bersama, kalian bisa bikin bisnis. Tadi aku bilang ada yang pengen bikin bisnis ya, kalian bisa bikin bisnis bareng gitu, dan itu sukses gitu. Kenapa? Karena begitu kamu sama dia barengan, auranya tuh kuat, energinya kuat. Itu kenapa kalian bisa punya kekuatan manifestasi ini, panen big money ya, uang banyak gitu, punya kekuatan manifestasi karena punya energi. Begitu kalian berdua energinya gabung, energinya kuat, jadi bisa mewujudkan apa yang tidak bisa kamu sendirian wujudkan, enggak ya. Jadi biasanya kalau kamu ketemu sama soulmate, apa impian kamu sebelumnya ya, itu akhirnya bisa terjadi atau bisa terkabul berkat bantuan soulmate kamu, berkat bantuan dia gitu ya. Itu salah satunya ya, yang gampang. Oke. Jadi ya, kalau saat ini memang beberapa di antara kamu masih berada dalam hubungan yang toksik ya, masih berada dalam hubungan yang toksik dan belum ketemu sama soulmate kamu, ya kamu nggak bisa skip ya, jangan di skip. Memang apalagi kalau sudah menikah ya. Kalau belum menikah, mungkin memang itu tandanya secara karma kamu mungkin masih bisa lepas dari pasangan kamu yang saat ini ya. Tapi tentu saja lepasnya diusahakan baik-baik ya, jangan sampai membuat karma buruk yang baru ya. Tetapi kalau sudah menikah ya berarti ada kewajiban belajar di antara kamu ya. Kamu dan dia mesti ya, kamu dan pasangan resmi kamu saat ini mesti belajar dulu melewati hubungan toksik ini dulu. Nggak bisa skip, karena
Ya, semua itu untuk pelajaran kita ya, untuk supaya kita tuh naik step 1, naik tingkat, naik kelas dikit-dikit gitu ya. Kalau kamu skip dari kelas 1 kepingin langsung kelas 6 ya nggak bisa kan, semua pelajaran mesti diambil dulu ya kan. Kalau kalian memang belum ngerasa berada dalam hubungan soulmate saat ini ya, tetapi banyak di sini yang terbaca adalah sudah berada dalam hubungan soulmate. Tetapi jika Scorpio masih ada yang belum berada dalam hubungan soulmate berarti, dan hubungan saat ini mungkin masih banyak toksik ya, berarti itu adalah pelajaran yang mesti dituntaskan dulu untuk Scorpio ya. Oke, itu aja kayaknya yang bisa aku kasih ke kalian ya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.